Sang paman secara tak sengaja menemukan di kamera pengawas rumahnya, menantu sedang berkencan dengan anak orang kaya di rumah, sehingga dia tidak memperhatikan penumpang yang baru saja naik ke mobilnya. Langsung mengemudikan mobil pulang. Penumpang melihat sopir mengemudi ke tempat lain, lalu berteriak ingin mengadukan dia. Namun sang paman malah melemparkan kunci mobil, membiarkan mereka mengemudikan mobil sendiri, karena tidak ada yang terjadi, yang lebih penting daripada kebahagiaan keluarganya sendiri. Dan pada saat itu menantu melihat mertuanya masuk, segera memberi isyarat kepada kekasih yang baru keluar dari kamar mandi. Anak orang kaya juga segera mengerti maksud wanita itu, segera menjelaskan bahwa dia adalah atasan anaknya, datang ke rumahnya untuk mengambil dokumen. Akhirnya tanpa sengaja membuat sedikit air kotor, maka meminjam kamar mandi untuk membersihkan diri. Menantu ini terlalu ramah. Kalau saya pulang agak terlambat, apakah langsung pergi ke tempat tidur? Menantu melihat mertuanya berbicara seperti itu, maka langsung menyerangnya secara pribadi, menuduhnya meninggalkan istri selama 10 tahun. Jika dia tidak memandang rendah diriku, itu sudah cukup. Tidak disangka dia malah mencemarkan nama baikku. Saat itu, pria itu juga langsung menuding menantu pergi kencan dengan pewaris kaya tanpa sepengetahuan anaknya. Namun pewaris kaya malah mengambil botol minuman di meja, menyarankan orang tua untuk tidak ikut campur. Tidak disangka, dia malah dipukul hingga botolnya pecah oleh paman. Kemudian memukul habis pewaris kaya yang merusak kebahagiaan keluarga anaknya. Memukulnya dengan keras. Melihat situasi tersebut, menantu segera berlutut memohon ampun kepada mertuanya, memohon agar dia memaafkan kesalahannya. Paman juga mempertimbangkan masa depan dan reputasi keponakannya, maka dia berencana untuk tidak memberitahu anaknya tentang hal ini. Namun dia membawa menantunya ke kamar mandi, memperingatkannya bahwa jika terjadi lagi, akan membuatnya hancur reputasinya. Sementara itu, wanita yang sebelumnya naik taksi pria tiba-tiba menyadari, di meja kerja rekanannya, ada sebuah foto masa kecil, dan pria di foto itu mirip dengan sopir taksi tadi. Dia adalah ayah angkatku, Jiu Zhou International. Sebenarnya dia 193 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba pergi, hanya meninggalkan sebuah catatan, mengatakan akan pulang untuk merawat istri dan anak. Wanita itu baru mengerti, ternyata identitas pria itu begitu istimewa. Sementara paman di sisi lain untuk melindungi nama baik putranya, dengan sengaja memanggil bawahannya dari masa lalu, untuk menyelidiki keterlibatan menantunya dengan pewaris kaya. Di perusahaan, dia memiliki jabatan apa? Namun yang tidak terduga bagi paman, menantu perempuan itu untuk berhasil membersihkan dirinya sendiri, sambil mertuanya sedang memasak di dapur. Dengan sengaja memasang kamera, kemudian pura-pura pingsan di depan paman, mengambil foto yang buram. Maka pada hari itu, pria yang tidak mengetahui keadaan, masih di rumah sakit merawat istri yang sakit parah, tiba-tiba menerima telepon dari anaknya. Xiao Hua, apa urusan saya memberi makan ibumu? Kamu binatang jalang yang menjijikan. Pergi pulang sekarang juga. Pria itu segera pulang ke rumah. Dia menemukan anaknya sedang berlutut di depan ibu mertuanya. Maka dia segera menyuruh anaknya bangkit dan berbicara. Tua bangka bejat, benar-benar tak tahu malu. Siapa suruh kamu berdiri dan berlutut? Anaknya tidak bisa bangkit. Tolong jangan panggil saya anak. Saya tidak punya ayah seperti kamu. Anaknya sudah tidak percaya pada ayahnya. Maka dia meminta ayahnya segera meminta maaf kepada menantunya, dan memohon pengampunan darinya. Namun pada saat itu, menantu yang licik masih berpura-pura, dengan sengaja mengambil foto yang ada di lantai dan merobeknya, lalu berpura-pura tidak bersalah. Aib keluarga Xiao Hao tidak boleh diketahui orang lain. Mertuamu tetap ayahmu. Apalagi dia juga tidak berhasil. Sudahlah, Kak, apa yang kamu bicarakan? Apakah tidak berhasil berarti kesalahpahaman? Harus membuat perutmu hancurkah? Apakah kamu pernah melihat menantu di sini? Semuanya sudah seperti ini. Apakah kamu masih memikirkan priamu? Memikirkan keluarga ini? Tetapi apakah priamu memikirkanmu? Tidak ada yang perlu dikatakan, bercerai. Katakanlah kebenaran. Jangan terus-menerus membuat kesalahan. Cukup, semuanya sudah sampai di sini. Apakah kamu masih ingin mengancam Nana? 3 tahun yang lalu kamu berlutut di depan pintu untuk memohon ampun. Kembali ke keluarga. Aku telah memaafkanmu atas meninggalkan istri dan anak. Pada akhirnya, aku adalah anakmu. Baru saja aku mengakui kamu sebagai ayahku. Aku tidak peduli dengan penolakan keluarga Nana. Dengan gigih aku membawamu masuk ke dalam pintu ini. Apa yang saya dapatkan sebagai imbalannya? Apa yang kudapatkan begitu memalukan? Pada awalnya seharusnya tidak membiarkan sampah ini masuk. Mengganggu dan tidak berguna. Tidak bisa membantu. Masih memiliki niat buruk. Berhenti jadi preman. Buatlah pilihanmu. Apakah kamu memilih dia atau keluarga ini? Kamu yang lucu. Dogi terdesak melompati tembok, menggigit siapapun yang ditangkap. Benar. Kamu bilang Nana berselingkuh. Tunjukkan buktimu. Pikiranmu jahat. Merancang untuk menyakiti saya. Aku pikir kau tidak akan mati. Tidak menangis. Kamu mau ngapain? Masukkan kartu ini ke komputer dan lihatlah. Lihatlah apakah orang di sebelahmu adalah manusia atau hantu. Ayahmu, keluarga Zong memiliki kabar baik. Oh tidak, Bos Tang.
Buka mata kalian dan lihatlah. Lihatlah Tuan Tang. Tampangnya gagah, berbakat, banyak wanita cantik. Bagaimana mungkin melakukan berselingkuh dengan istri bawahan? Memang, Tuan Tang adalah Jiusu internasional, wakil presiden, nilainya miliaran, masuk ke dalam lingkaran elit pria dewa. Lihatlah apakah dia membutuhkan wanita, ataukah ayahmu ini butuh wanita. Bos Tang, Anda ini, satu mobil Audi mewah, satu bangunan rumah mewah di Yunding Tiangong. Tentu saja, dan yang paling penting, Departemen Hukum 204 Group menetapkan aturan untuk mencegah risiko tanggung jawab besar. Sementara kamu adalah pilihan saya meskipun banyak yang menentang. Satu-satunya pilihan wakil presiden yang ditetapkan. Dapat dikatakan, langsung sukses. Aku, lihatlah Tuan Tang. Sangat menghargai kamu. Tidak seperti kamu. Hanya mendengar sedikit omongan. Langsung curiga. Kamu sudah kehilangan nuranimu. CCTV ini, kamu masih ingin melihat. Anda adalah perusahaan saya. Pendatang baru yang paling penting. Setelah bekerja di Departemen Hukum ini, aku serahkan padamu. Dalam di balik layar, malah menjual perusahaan, menyerahkan Zhong Hao yang hanya seorang pekerja. Ayah, pergilah dari rumah ini. 3 tahun lalu kamu tidak memiliki apa-apa, hanya untuk pekerjaan, berkeliling memohon. Akulah yang membawamu masuk ke Nine States International. Aduh, sungguh lucu. Zhong Hao bisa seperti sekarang. Berkatmu, tidak tahu malu. Lulus dari universitas ternama. Kemampuannya luar biasa. Karirnya terus meningkat. Hanya butuh seorang sopir biasa seperti kamu untuk melatih diri. Meskipun kamu mengganggu kehidupan rumah tanggaku. Meskipun kamu terus-terusan berbicara. Sangat menjengkelkan. Aku masih bisa terima. Tapi kamu mencampuri pekerjaanku. Ikut campur. Semua yang telah kubangun. Semuanya berkatmu. Sungguh sangat lucu. Saya lucu. Keadaan saya sekarang. Kamu tidak pantas bicara. Dahulu kamu meninggalkan istri dan anak. Sekarang kamu datang untuk menikmati hasilnya. Bahkan menantumu, kamu juga tidak kau lewatkan. Di mana batasmu sebagai manusia? Saya meninggalkan istri dan anak. Saya tidak memiliki batas. Saya dikhianati oleh saudara. Terlilit hutang besar. Saya untuk menyelamatkan hidup. Aku bersembunyi di selokan. Saya lapar makan tikus untuk bertahan hidup. Saya takut musuh menemui kalian ibu dan anak. Saya tidak berani pulang selama 10 tahun. Kamu bilang saya meninggalkan istri dan anak. Saya telah berjuang mati-matian. Kekayaan dan kekuasaan diserahkan padamu. Saya menahan keluhanmu, membantumu menghilangkan kebiasaan buruk. Kamu bilang saya menikmati hasilnya. Selama bertahun-tahun ini, wanita yang mengincar kekayaan dan kekuasaanku. Ratusan bahkan ribuan. Saya tidak melangkah melewati batas. Semuanya demi keluarga ini. Kamu bilang saya tidak memiliki batas. Sangat lucu. Orang tua ini terbongkar keasliannya. Orang tua ini terbongkar keasliannya. Mulai berpura-pura gila dan bodoh. Hahaha. Usaha keras anak untuk membangun keluarga. Kamu bilang itu berkatmu. Di dunia ini, ada yang lebih baik daripada ini. Tidak ada yang lebih lucu. Orang tua, kamu malu atau tidak? Zhong Hao, kamu segera putus hubungan dengannya. Memutuskan hubungan ayah anak. Kalau tidak, suatu hari nanti, dia akan tidur dengan istri kamu. Aku telah mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Telah kuberikan segalanya. Akhirnya diabaikan. Dituduh. Dikatakan sebagai seorang kakek tua yang tidak berguna. Cukup. Kamu jangan berpura-pura lagi. Baiklah. Tidak ada yang menjadi penontonmu. Kita memutuskan hubungan ayah anak. Kerjasama dengan Nine States International. Bos Liu telah ditemukan. Internasional Jiuzhou. 3 tahun yang lalu. Dia kembali menggunakan nama aslinya dan kembali ke keluarga. Namun keluarga menantunya memiliki sikap yang ambigu terhadapnya. Selalu menganggapnya tidak berguna. Sangat menolak. Penjahat tercela. Bodoh. Sekretaris Zhou Di merencanakan 30% saham Liu Group. Perjanjian transfer kepemilikan saham diambil atas nama Liu. Kartu kunci genting Tiangong. Siapkan mobil lagi. Bersamaku menjadi pemimpin bisnis di Jingzhou. Spesifikasi tertinggi dari Liu Group. Masuk ke rumah keluarga Zhong 6. Mulai dari sekarang. Memutuskan hubungan ayah anak. Memutuskan hubungan ayah anak. Pemimpin bisnis di Jingzhou. Mulai dari sekarang. Kamu tidak pantas. Kamu juga bukan lagi ayahku. Urusanmu tidak ada hubungannya dengan aku. Berita tentangmu juga tidak lagi masuk ke telingaku. Kita seperti orang asing. Memutuskan hubungan. Karena kamu tidak pantas menjadi ayah. Saya tidak pantas mendapatkannya. Ya, kamu tidak pantas. Selama 3 tahun ini, aku merawatmu tanpa memperhitungkan masa lalu. Memberimu tempat berteduh. Bukan aku yang bergantung padamu. Kamu yang meminta bantuan dariku. Di matamu,
Aku begitu hina di matamu. Pemimpin bisnis di Jingsu. Grup Liu telah tiba. Grup Liu. Hanya dalam waktu 3 tahun, sudah mencapai kesuksesan besar. Berada di puncak Jingsu. Grup Liu. Wanita kuat Liu Kou. Suan. Wanita bangga di dunia bisnis Jingsu. Mengapa kamu datang sendiri, Li? Jika kalian buta mata, tidak mengenal kebenaran, maka Liu Xi di Jingsu bersedia memberikan 30% saham. Dan Genting Tiangong, mohon kehadiran Tuan Zong. Apa? Kamu sedang bercanda apa? 3/10 saham grup Liu. Nilainya bisa mencapai ratusan miliar. Istana surga Yunding. Namun ini satu-satunya di Jingsu. Rumah mewah nomor 1. Anda sebagai salah satu yang terbaik di Jingsu. Dia tidak mungkin salah, kan? Pak Liu, Anda akan datang malam ini ke Lin. Dia hanya datang untuk mengemudi. Nyonya Zhao. Jika bahkan dia tidak bisa dianggap serius, maka seluruh keluarga kalian tidak sebanding dengan semut pun. Pak Liu, Anda sebagai puncak Jingsu. Jika, di mana kami telah menyakiti Anda bisa langsung mengatakannya. Tidak perlu melalui dia, merendahkan dan mencemooh kami. Saya pikir Anda salah paham. Di mataku, kamu hanyalah bodoh, lemah, egois, merayu istri, sombong kepada ayah, mengandalkan kasih sayang ayah, malah menyakiti dia. Kamu tipe orang seperti ini, tidak pantas bagi saya untuk mencemoohmu. Ada orang-orang seperti rumput di dunia ini, terlihat biasa. Jika benar-benar melihatnya seperti itu adalah kesalahan besar. Dia yang dulu, penuh dengan kejayaan, posisi yang tinggi, diburu oleh banyak orang. Namun dia, untuk keluarga, kehilangan kehormatan, meninggalkan kemegahan. Pria seperti itu, jarang ditemui di dunia. Malam ini, saya hanya datang untuk Tuan Zong. Tuan Liu, aku tahu, keluarga Liu dianggap sebagai yang terbaik di Jingsu. Tapi dibandingkan dengan Nine Stars International saya, apakah masih kalah? Terutama saat ini, keluarga kita baru saja menandatangani pesanan senilai miliaran. Saya juga mengurus urusan hukum di 9 provinsi. Katakanlah jika saya menemukan beberapa kesalahan di pesanan, maka pesanan bisa dibatalkan, diperbaiki. Jika Anda ingin melindunginya dengan keras, apakah itu akan menimbulkan masalah? Apakah Anda menyarankan itu? Ya, jadi keluarga Liu saya, dari gadis busuk yang tak tahu malu, masih muda, mengapa harus mencari, malah tertarik pada pria tua? Orang tua ini bisa bicara manis, sangat pandai membuat gadis senang. Perusahaan publik, meskipun Anda tiba-tiba tertarik melakukan hal ini padaku, Fu Chenghuan, ini juga merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Hanya saja, nenek masih terbaring sakit di tempat tidur. Anda begitu sembarangan. Apakah itu terlalu berlebihan? Zhong Zhenchuan, kamu membuat ibu saya menunggu selama 10 tahun. Kamu harus memberi penjelasan padaku hari ini. Cukup, serahkan. Saya Zhong Zhenchuan telah berkelana di dunia persilatan selama puluhan tahun. Baik angin maupun hujan. Saya harus bertanggung jawab kepada siapa? Kalian sedang membicarakan Tang Chao. Di sekitarnya banyak wanita cantik. Tidak akan tergoda oleh kecantikan Hong Na. Jadi dia mendekati Zhong Hao. Dia punya rencana lain. Saya bukanlah cacing dalam perut seseorang. Tidak bisa melihat niat jahat yang tersembunyi. Tapi saya tahu, tipu daya orang jahat tidak akan pernah naik ke permukaan. Kamu bilang saya ayah yang tidak mampu, maka saya akan membawamu melihat pemandangan di puncak gunung. Ini juga merupakan bagian dari peran saya sebagai seorang ayah. Pelajaran terakhir yang saya berikan padamu. Fu Chenghuan, kamu punya 3 menit. Pergi ke rumah Zhong, membatalkan semua jabatan Tang Chao, membatalkan kualifikasi pewaris Zhong Hao. Saya akan kembali ke Jiuzhou, bersihkan kekacauan malam. Untuk dilanjutkan. Hahaha, baguslah, kamu tidak perlu berpura-pura. Sungguh disayangkan olehmu. Apa posisi tinggi Direktur Jiuzhou International? Apakah kamu hanya seorang sopir? Panggilanmu langsung dijawab. Ibu, dia baru saja menelepon. Tidak mungkin. Apakah kamu menakut-nakuti HMPH, ayah mertua, karena kamu ingin mempertahankan sedikit martabat yang memilukan? Kamu benar-benar berusaha keras. Hanya disayangkan, semakin kamu bertahan dengan keras, semakin terlihat, kamu semakin terlihat seperti dogi yang kehilangan tuannya. Tidakkah kamu ingin menjaga sedikit martabatmu? Mungkin saja, tunggu sampai Zhong Hao merasa lebih baik, masih bisa diperbaiki. Xiao Hao, terkadang apa yang terlihat oleh mata, tidak tentu benar, harus dirasakan dengan hati. Jangan pura-pura lagi. Bagaimana? Baiklah, kamu bahkan jika bertindak sendiri, membuat masalah menjadi seperti ini. Zhong Hao hanya ingin kamu pergi untuk menjaga reputasimu. Namun kamu masih ingin membuat kekacauan di sini. Apakah kamu pantas?
Apakah kamu menghargai usahanya? Itu sudah cukup. Kalian pertunjukan konyol ini. Sampai kapanpun kalian akan terus berbuat onar. Kepribadian Mar Zong. Belum saatnya kalian untuk menasehati. Sama halnya, reputasinya. Kalian juga tak perlu ikut campur. Hari ini, saya mewakili keluarga Liu dari Jingsu. Mendukung sepenuhnya Mar Zong dan... Apakah kamu kekurangan kasih sayang saat kecil? Hanya suka dengan orang yang lebih tua? Terima kasih atas cinta kasih Miss Liu. Namun mendidik anak, tak perlu campur tangan orang lain. Hanya sekumpulan badut melompat-lompat, mengira dengan beberapa foto settingan, mereka bisa mengubah segalanya. Jika saya bilang foto-foto ini palsu, juga bilang video ini palsu, kamu juga akan mengatakan bahwa video-video ini palsu. Perdebatan yang tak ada ujungnya. Sungguh membosankan. Jadi, mari kita bicara dengan kekuatan. Kekuatan. Apa kekuatan yang kau punya? Kau hanya tahu bersembunyi di belakang wanita, hanya mencari perhatian. Tuan, Anda malam ini berulang kali melakukan kesalahan. Pada akhirnya hanya ingin memperbaiki. Hanya rasa hormat Zhong Hao padamu. Tapi rasa hormat tidak pernah hanya kata-kata. Kalian berdua memang selalu sependapat ya. Membakar semangatku dan Xiao Hao. Memutuskan hubungan. Apa manfaatnya bagi Anda? Intrik di dunia bisnis. Aku sudah melihat banyak. Kalian tidak bisa menebak. Yang kau remehkan sebenarnya adalah keberadaan apa? Jangan berpura-pura lagi. Tuan Zong, sebagai ayahnya, kau sama sekali tidak tahu apa yang diinginkan generasi muda. Kau tidak bisa memberikan apa yang Zhong Hao inginkan. Sebagai kepala keluarga, kau meninggalkan istri dan anak, bahkan mengintip menantu perempuan. Zhong Hao, keadaan sudah sampai di sini. Kau masih belum membatasi dirimu darinya. Zhong Hao, apa yang dikatakan Tuan Tang masuk akal. Ayahmu hari ini berulang kali melakukan kesalahan, bahkan memaksa untuk membela diri. Mungkin saja, mungkin dia masih berencana untuk melanggar lagi. Sebenarnya, aku selalu tidak tega untuk memberitahumu. Ayahmu, pandangannya terhadap tubuhku terang-terangan, seperti aku tidak memakai pakaian. Aku benar-benar takut. Zhong Hao, ini adalah sebuah memutuskan hubungan ayah dan anak. Dokumen hukum menandatanganinya. Kamu dan Zhong Zhenchuan tidak ada hubungan sedikit pun. Kekayaanmu, hakmu, warismu, tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Hubungan sepeser pun. Satu-satunya penerima manfaatmu adalah istri sahmu, Hong Na. Pemimpin Jiusu International, C.O. Fu Chenghuan datang ke. Alasan dia bisa di Jiusu International, C.O. Fu Chenghuan datang ke. Fu Zong, dia benar-benar datang. Kepala Jiusu International, orang besar seperti ini, datang ke rumah Zong secara pribadi. Apakah mungkin? Apakah mungkin dia benar-benar? Ini tidak mungkin. Zhong Hao, alasan mengapa kita bisa berada di Jiusu International, mencapai kesuksesan. Pertama, dengan usaha sendiri. Kedua, dengan bantuan Tang Zong. Tentang dia, jika dia benar-benar memiliki nomor telepon Jiang Bing, dia bisa memanggil kemampuan Fu Zong. Maka dia, Zhong Zhenchuan, dia adalah bos Kyushu. Namun, Jiusu International bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Tiba-tiba muncul. Sudah 7 tahun yang lalu, dia sudah menjadi keluarga kaya di dalam negeri. Jika dia benar-benar bos di balik layar di Kyushu, maka dia sudah bisa kembali dengan gemilang. Mengapa harus menunggu 10 tahun? Ini tidak masuk akal kan? Bagaimana? Wajah tikus kecil yang kasihanmu. Tidak perlu menyembunyikan wajahmu lagi. Tunjukkan wajah aslimu. Zhong Hao adalah suamiku. Dia akan bersamaku seumur hidup. Orang yang tinggal bersamaku selamanya. Saya tidak akan mengizinkannya. Dia ditipu. Bahkan ayahnya. Hubungan bapak dan anak yang erat. Memutuskan tulang juga memutuskan urat. Orang yang berbohong padanya pasti bukan aku. Pada saat itu, musuh terbesarku, Sun Yushu, belum jatuh. Aku tidak berani pulang. Bahkan tidak boleh pulang. Mengenai identitasku, biarkan dia yang mengatakannya sendiri. Kau benar-benar menganggap dirimu dianggap sebagai bos besar di Jiuzhou. Malam ini kepala datang sendiri. Tentu saja karena rekomendasi Tuan Tang. Datang untuk bertemu dengan Zhong Hao kami. Apa hubungannya denganmu? Zhong Hao, malam ini, Tuan Tang pertama-tama memberikan mobil mewah. Aku akan mempromosikanmu menjadi wakil direktur. Sekarang, Pak Fu juga datang secara pribadi. Zhong Hao, dalam beberapa hari, kamu pasti bisa sukses besar. Naik dengan cepat. Ya. Terima kasih atas bimbingan dari Pak Tang. Terima kasih. Kemampuanmu sendiri sudah luar biasa. Dan kamu sudah dihargai oleh Pak Fu. Tapi aku hanya mengikuti arus. Itu saja. Tang Chao,
Kamu berani sekali. Selamat datang, Pak Fu. Pak Fu datang secara pribadi. Saya merasa sangat terhormat. Pasti suatu hari nanti. Bekerja keras. Tidak mengecewakan harapan Pak Fu. Kamu siapa? Jabatan Anda tinggi dan berpengaruh. Sebelumnya, di Kyushu, Anda tidak pernah berbicara dengan saya sebelumnya. Aku ini, saya diperkenalkan oleh Pak Tang kepada Anda. Zhong Hao dari Departemen Hukum. Diperkenalkan, Tuan Fu. Kamu harus sangat akrab dengan Pak Tang, kan? Dia memimpin Departemen Hukum perusahaan. Di bawah 1 orang. Di atas 10.000 orang. Tidak bisa dikatakan begitu. Di atas 10.000 orang. Dia itu apa sih? Masuk perusahaan belum sampai 2 tahun. Tidak mengenali naga sejati. Benar-benar menggemaskan. Tuan Fu, apa maksud Anda dengan perkataan ini? Grup Kyushu, CEO Utama, Fu Chenghuan. Saya ingin bertemu dengan Ketua Direktur Dong. Dong, Ketua Direktur. Bagaimana mungkin ini? Ketua Direktur Jiuzhou International. Ayahku adalah Ketua Direktur. Mengangkat Jiuzhou International ke puncak dunia. Untuk keluarga, pria besar yang rela hidup sederhana. Akhirnya, muncul. Fu, apakah Anda salah mengenal orang? Dia hanya sopir. Bagaimana mungkin dia Ketua Direktur? Berani. Identitas Ketua Direktur. Tidak boleh kamu ragukan. Aku sudah tahu tentang situasi ini. Karena kamu sangat yakin. Kemampuan Zhong Hao luar biasa. Luar biasa. Dia adalah bintang baru di dunia bisnis Jingzhou. Orang muda berbakat. Berkontribusi besar bagi Jiuzhou Group. Kontribusinya besar. Kedepannya, dia akan semakin berani di masa depan. Dengan kemampuan sendiri. Masuk ke kalangan atas. Lalu aku akan melakukannya. Memberikan mereka kesempatan. Fu, aku salah. Mulai malam ini, Api Tang Chao. Jiuzhou International. Posisi Kepala Departemen Hukum. Zhong Hao. Mencabut hak waris grup. Tidak akan dipekerjakan lagi. Hak, dicabut. Bonus, ditarik kembali. Tidak bisa. Bos Fu. Semua yang terjadi malam ini, semuanya adalah kesalahpahaman. Oh, kesalahpahaman. Nana, cepat, minta maaf kepada kakekmu. Hao. Cepat, tolong ayahmu. Malam ini, apakah hanya mereka yang salah? Benar. Kita seharusnya tidak memperkeruh situasi. Tidak jelas. Harus dihukum. Nana, kenapa kamu masih diam saja? Cepatlah minta maaf. Dia adalah bos besar dari Kyushu. Kekayaan miliaran. Tidak mungkin menolak wanita seperti apapun. Bagaimana mungkin dia bisa bersikap sembrono? Kamu yang tidak sopan. Ini, pasti ada kesalahpahaman. Paman, tidak ada orang di sekitarmu. Apa pendapat Anda tentang saya? Wanita ini, jika Paman Zhong benar-benar butuh seseorang untuk merawatnya. Aku, Liu Kou, siap maju. Giliranmu nanti. Mulutmu, semua saluran pembuangan bau busuk. Gadis Liu, kamu masih muda, sangat tajam dalam menghina orang. Maaf, biarkan Paman Zhong tertawa. Benar, kami yang salah. Hati kita, tetapi, Hao, akhirnya dia adalah anak kandungmu. Kita semua adalah keluarga. Mengapa perlu seperti ini? Begitu jauh terpisah. Haha. Kamu benar-benar Ketua Dewan Direksi Grup Kyushu. Apakah masih penting mengatakan ini sekarang? Mengapa tidak penting? Kamu jelas bisa mengatakannya. Ungkapkan identitasmu. Ungkapkan bahwa kamu adalah bos Kyushu. Tidak ada yang mau memperlakukanmu dengan begitu tidak pantas. Aku juga tidak akan melakukannya padamu. Apakah kamu percaya apa yang kukatakan? Aku katakan jangan berlutut. Di bawah lutut seorang pria ada emas. Kamu mendengar? Aku mengatakan dia berselingkuh dengan Tang Chao. Merencanakan untuk merugikan saya. Kamu mendengar? Aku mengatakan identitasku. Melindungimu selama 3 tahun. Untuk mengasahmu. Kamu mendengar? Aku mengatakan Tang Chao menyimpan niat jahat. Saya menyebutkan identitas saya. Kamu tidak bisa mengukurnya. Kamu mendengar? Xiao Hao. Kata-kataku. Kamu tidak pernah percaya. Yang kamu percayai hanya prasangka dalam hatimu. Terlepas berapa banyak yang kukatakan, tidak akan ada perubahan sama sekali. Meskipun kenyataan, tepat di depan Anda, yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu, masih meragukan. Jalan menuju ke atas, tidak dapat dihindari untuk menghadapi banyak kesulitan. Tapi selama kita, bapak dan anak bersatu hati, bersatu untuk mengatasi kesulitan, tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Yang membuatku sedih, bukan karena aku menghadapi konspirasi, provokasi, penipuan, persekongkolan, dan sekelompok badut yang melompat-lompat. Yang membuatku sedih adalah kamu, anakku.
Zhong Hao, ayah, jangan panggil aku ayah lagi. Setelah kejadian ini, saya mengerti satu pelajaran. Ketika kamu berada di posisi tinggi, di sekitarmu, semuanya pujian, semuanya orang baik. Tapi ketika kamu jatuh miskin, bahkan minum air, harus mendapatkan izin. Yang kamu kejar, itu adalah uang, adalah posisi, adalah penghormatan dari banyak orang. Keinginan terbesarmu dan orang-orang ini, hanyalah hal-hal ini. Tapi apakah kalian tahu? Hal-hal ini, bagi saya, mudah didapat. Tanda tangani. Mulai sekarang. Masing-masing pergi ke tempatnya. Kamu untung. 3 ekor babi. Apakah hanya untuk melihat siapa yang punya uang? Siapa yang punya posisi? Dompet mertua. Bisa datang menangis di depan kita. Melihat segala macam pemandangan indah. Istri Yu di dalam rumah tua. Ingin kembali ke keluarga. Apakah kamu egois? Aku bergantung padamu. Aku bilang Li Aoning. Belum selesai. Aku tidak pulang. Aku tidak berani pulang. Sudahlah, Cheng Huan. Mari kita pergi. Ya, Yuan. Jangan pergi. Hei, mertua. Jangan pergi dulu. Kita semua keluarga. Ada masalah, mari kita bicarakan. Gadis itu, dia tidak tahu uang mudah didapat. Aku tahu, Cheng Huan. Mengumumkan keempat penjuru. Zhong Zhenchuan. Kembali dengan pedang. Ya. Aku punya satu nasihat untukmu. Kamu harus berhati-hati. Bayam-bayam. Paman Zhong, kamu telah membimbingnya selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar berniat untuk meninggalkannya? Aku berencana untuk bersamanya. Sejak kecil aku tidak pernah menemani Zhong Hao. Menyebabkan kepribadiannya pemberontak, penakut, terlalu manja, bahkan ekstrim. Semua ini adalah kesalahanku. Aku harus membantunya. Keterampilan sangat penting. Putuskan hubungan dengannya. Meskipun dalam hal keterampilan. Tidak boleh meninggalkannya. Hanya membiarkannya terjun ke jurang. Jatuh ke dasar jurang. Dengan cara ini, ketika kita bisa melihat ke depan, tapi ini terlalu merugikan diri sendiri. Dia akan merasa kecewa padamu. Ayahmu, tidak seperti ibu, peduli dan bertanya, tapi menghadapi musuh. Tapi orang, harus seperti angin yang menerbangkan daun gugur, memotong rumput. Chen Gen tidak menganggap mereka serius. Serigala memangsa, tiba-tiba merasa lebih baik. Jika situasinya buruk, ingin lari. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Anda adalah giginya. Untuk masuk, binatang timbangan. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Tang Chao mengelola departemen hukum dengan baik. Mungkin melihat bambu. Saya mentransfer ke Zhong Meng. Budaya hukum. Dan mulai memikirkannya. Itu kesalahanku. Anak-anak tidak bisa bermain dengan serigala. Sarana apa yang mereka miliki? Keluarlah, saya ingin melihat. Itu kekuatanku. Anda adalah giginya. Dogi. Gagal pada saat kritis. Orang tua itu, kakek itu, ternyata adalah bos di balik layar. Jangan seperti ikan mati, yang dikatakan si kecil yang lucu. Apakah itu benar-benar nyata? Kamu mendekatiku, memuji kecantikanku, memuji kepribadianku. Sebenarnya semuanya palsu. Semuanya karena kamu punya motif lain. Kalau tidak begitu, kamu pikir dengan penampilanmu, aku bisa tertarik padamu. Kamu orang jahat ini, saya orang jahat. Lalu kamu itu apa? Wanita yang terlihat murahan. Orang jahat ini, kamu wanita busuk. Sudahlah, masih kurang berisik, katakanlah, apa rencanamu sebenarnya? Ya, saya bekerja di Departemen Hukum. Melihat sebuah dokumen, 9 direktur justru mengambil alih perusahaan Rongsu International. Zhong Meng, aku hanya langkah, masih ingin menjatuhkan Su Yun. Dengan segala cara, dengan segala biaya, dari Zhou Haonan, meninggalkanmu, kemudian membuat Zhou Haonan mati secara tidak terduga. Dengan cara ini, Hong Na akan dengan mudah mewarisi semua hartanya. Kamu ingin membunuhku? Ya. Jage kamu, urusan anak, direktur, sudah disepakati. Mungkin dia Zhong Zhen menyukaimu. Ini penting, dan kesuksesan itu. Mengintip, penulis wanita Belanda, menghadiri rapat dewan direksi, sudah lama tidak puas dengan mereka. Zhou Haonan sudah layak mewarisi. Tetapi Zhong Hao dan mereka mendukungnya. Jie Luludui, Li, Ding,
menjadi diri sendiri. Dengan demikian, ya, tidak hanya keunikan yang dia bawa, tapi, melainkan Zhong Hao, dan bersama mereka, bersama-sama, mendukung, Ding. Yuntian masih Zhu Tianyu. Yuntian bangun, Yuntian apa? Ya. Jiu Zhou Tian Siyuki. Tapi kita bisa membuatnya. Mendukung menjadi baru. Bos Jiu Zhou. Zhou Fang. Menurutmu, bagaimana kesanmu tentangku? Zhong dewasa dan stabil. Harus bersikap terbuka terhadap siapapun. Tidak akan meremehkan siapapun. Bersamanya, seperti mandi di bawah sinar matahari. Aku tidak bicara tentang itu. Liu Zong. Liu Yi, kau tidak mungkin jatuh cinta padanya, kan? Tidak bisa, kan? Tapi dia sudah punya istri. Dia sudah bercerai 10 tahun yang lalu. Aku punya kesempatan. Tapi usianya juga. Menurutmu, sayalah yang menikah dengan Lu Qiao? Atau dengan pria yang memanfaatkan kekuasaannya? Atau dengan pria yang berjuang dengan segenap tenaganya untuk memperebutkan pria hebat ini? Pergi ke keluarga Lu di Provinsi Selatan. Kirim surat, membatalkan pernikahan. Paman Zhong, ini adalah yang disampaikan oleh Miss Liu. Kartu pintu surga di puncak awan. Saya menolak berkali-kali, tapi sikapnya teguh. Biarkanlah dia. Liu Kou tampaknya gemilang. Sebenarnya mengincarnya. Ada banyak orang cantik dan kaya. Dia ingin menggunakan saya sebagai bantuan kuat. Mungkin membantunya sedikit. Baiklah, saya akan memberikan lebih banyak dukungan di masa depan. Bermitra dengan keluarga Liu. Kabar saya kembali bekerja. Bagaimana reaksi dari luar? Luar terkejut tanpa alasan. Tapi di dalam grup, 9 direktur independen. Sikapnya ambigu. Kekayaan dapat menggerakkan hati. 9 direktur mencapai kesepakatan. Mereka dapat menggagalkan keputusan saya. Saya harus menyimpan kartu as. Menyiapkan beberapa hadiah. Besok saya akan pergi sebentar. Perusahaan mobil. Ambil yang tertinggal di sana. Ambil kembali stempel ketua. Sambil-sambil mengunjungi beberapa teman lama. Kayak saja sombong. Ini adalah wilayah dalam. Dengan mendengar, "Hei, parkir di tempat parkir di sana." Saudara, bahkan kamu, Kak Zhong, tidak bisa mengenali. Kak Zhong, kamu hebat. Beberapa hari tidak bertemu. Ini untuk siapa? Menjadi sopir sekarang. Ya. Mengemudi untuk seorang wanita kaya. Saudara-saudara, jangan main kartu lagi. Kak Zhong sudah kembali. Dia sudah mendekati wanita kaya kecil. Ayo, saudara-saudara, semua orang punya. Wow, Huazi, Kak Zhong benar-benar kaya. Lihatlah dalam 3 tahun ini. Saudara-saudara satu persatu. Kak Zhong memanggil. Ini semua tercatat dalam hatiku. Kak Zhong, kamu sudah menjadi seperti ini. Kenapa kembali lagi? Aduh, saya katakan padamu. Bos besar, itu adalah istri saya. Apa? Bos besar yang selalu dirawat di rumah sakit. Li Guilan. Dia adalah istri kamu. Ya, saya tidak akan berpura-pura lagi. Aku mengungkapkan semuanya. Hahaha, mengatakan kamu gemuk dan masih napas terengah-engah. Perusahaan memiliki lebih dari 30 mobil. Kamu menjadi kita. Sekarang menjadi bos besar. Tidak berani bercanda tentang ini. Jika Li Toudeng mendengarnya, dia akan memukulmu. Mengapa semua berkumpul di sini? Masih belum pergi? Kapten tim keamanan. Aduh, ada apa? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Sekarang makan dengan mudah. Ah, ya, mendapatkan seorang wanita kaya kecil. Makan dengan santai. Hahaha, wanita kaya kecil. Orang yang mengumpulkan barang bekas tertarik padamu. Itu semua buta. Beberapa hari ini, kamu tidak masuk kerja tanpa alasan. Kamu dipecat. Cepat pergi. Saya dipecat. Tidak ada kompensasi. Kamu masih ingin kompensasi. Jika kamu tidak pergi, kamu percaya atau tidak, aku akan menendangmu 2 kali. Begitu hebat. Aduh, untungnya sekarang aku tidak kekurangan uang. Aduh, aku menghindar dulu. Aku tidak ingin bersama orang seperti ini. Menderita di bawah tangannya. Hahaha, tertawa. Tertawa apa? XUTILECHACEUN tidak ingin melakukannya lagi. Semua berdiri di depanku. Pergi bersamanya. Mengedipkan mata dengan curiga. Apakah kamu merasa hebat? Cepat pergi. Aku masih harus mengambil sesuatu. Hanya beberapa menit. Tidak akan mengganggu, kan? HMPH. Aduh. Dengan segel ketua dewan ini, akan dapat menggerakkan pasukan bayangan. Hancurkan semua makhluk jahat. Apa kucing dan dogi ini? Semua orang berani masuk. Kamu jangan jadi penjaga keamanan lagi. Hei, kalian tidak bisa melihat.
Apakah barang ini palsu? Hanya berdasarkan dia. Dia mampu membelinya. Halo, aku bilang sudah cukup.